Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Shalom semua, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat cinta kasih setiamu, buat anugerahmu, buat kesempatan saat ini Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu dimanapun kami berada saat ini, yang mendengarkan secara online dalam situasi apapun saat ini Tuhan. Kami percaya oleh iman di dalam Engkau Yesus, kami tetap melangkah dan yakin bahwa kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk kami terpercaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, biarkan kami. Biarlah di saat kami belajar firman-Mu Tuhan, Kau boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur Tuhan, sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Shalom, sekali lagi shalom ya. Hari ini kita akan melihat Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 ya. Saya beri judul dibenarkan oleh iman ya, karena memang pembenaran yang kita miliki hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di pasal ini, Paulus menjelaskan, berbicara tentang kita yang adalah orang berdosa sebelum mengenal Kristus Yesus ya. Walaupun kalau kita bicara tentang orang berdosa, banyak orang nggak mengakui bahwa diri mereka berdosa ya, tetapi sadar tidak sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Kejahatan demi kejahatan yang mereka sebenarnya miliki, tapi mereka tidak bisa lihat. Contoh ya, kalau kita lihat 3 pasal ini, pasal pertama, pasal kedua, dan kita akan masuk pasal ketiga. Di pasal pertama saja Paulus sudah menjelaskan dosa-dosa, teguran akan dosa-dosa yang tersembunyi yang timbul dari hati manusia. Itu ada di ayat 23 sampai 32 dari pasal yang pertama ya. Dan di pasal kedua tentang teguran untuk dosa kemunafikan di pasal 2 ayat 1. Kalau kita baca sedikit, dikatakan, karena itu hai manusia,
siapapun juga engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam penghakiman orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, di sini ada teguran juga kita lihat tentang dosa kemunafikan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Karena terkadang orang nggak bisa lihat itu. Kadang orang hanya bisa lihat kesalahan orang lain, tetapi tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Yang makanya banyak orang menganggap dirinya benar karena mereka tidak bisa melihat kesalahan mereka. Karena mereka terlalu fokus dengan kesalahan orang lain. Dan ini juga ditegur oleh Rasul Paulus, ya, sehingga tidak ada yang bisa berkata bahwa diri mereka benar di hadapan Allah atau mereka hidup tanpa dosa seperti itu. Dan di pasal yang ketiga ini, ya, yang kita akan lihat satu persatu, kita lihat teguran untuk orang Yahudi atau juga untuk orang lain juga yang merasa diri mereka paling benar, ya, seperti itu, yang merasa diri mereka tidak ada dosa dalam kehidupan mereka, ya. Ini banyak sekali orang yang diri mereka merasa benar di hadapan Allah karena mereka tidak rasa buat apa-apa. Tetapi di sini lebih khusus juga berbicara tentang orang Yahudi yang merasa karena mereka sudah memiliki hukum Taurat, ya, mereka merasa diri mereka benar seperti itu. Kita akan lihat ayat 1 sampai ayat 2 terlebih dahulu. Firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, ya, dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Wow, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ada kelebihan yang luar biasa yang orang Yahudi miliki. Apa itu? Mereka dipercayakan firman Allah, firman Tuhan. Hukum-hukum Allah diberikan kepada mereka. Dan ini sesuatu yang spesial, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat-sangat khusus. Ya, karena firman Tuhan itu sangat berharga. Sehingga firman itu dipercayakan kepada orang Yahudi, itu membuat mereka sangat spesial. Dan memang firman Tuhan sangat spesial. Ya, itu makanya saya ingin katakan kepada kita semua, ya, saya sangat sedih kalau ada orang yang menganggap enteng Alkitab, menganggap enteng firman Tuhan. Ya, di dalam setiap pemberitaan yang saya izinkan untuk saya berdiri dan saya membagikan kebenaran firman Tuhan, saya selalu ingatkan kepada mereka. Bahkan Rabu kemarin, ya, di Sign Bible Study saya ingatkan pentingnya pembacaan firman Tuhan. Karena firman ini adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang berharga, ya, karena ini perkataan Allah untuk membuat iman kita bertumbuh di dalam Dia, untuk kita mempercayakan kehidupan kita penuh di dalam Kristus Yesus. Makanya kita butuh asupan rohani, dan asupan rohani yang paling kita butuhkan adalah firman Tuhan itu sendiri. Makanya saya katakan firman ini sangatlah berharga, ya. Makanya penting untuk kita untuk baca, untuk kita nikmati, pelajari, untuk kita renungkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan sangatlah berharga, ya. Sangat spesial, sangat khusus. Makanya harusnya kita bangga kalau kita baca Alkitab, ya. Harusnya kita bangga kalau kita bawa Alkitab. Harusnya kita bangga kalau di HP kita ada aplikasi Alkitab. Kenapa? Karena firman Tuhan itu penting, berharga, ya, spesial di dalam kehidupan orang percaya. Untuk kita baca, untuk kita renungkan, untuk kita pelajari hari demi hari, untuk membuat iman kita bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin tanyakan kepada saudara dan saya, ya, seberapa penting berharganya, ya, kita melihat Alkitab, atau kita hanya melihat Alkitab hanya sekedar buku yang tebal yang bosan kalau dibaca. Jangan, ya. Mari kita lihat Alkitab sebagai sesuatu yang sangat berharga, khusus yang kita miliki untuk kita renungkan, untuk kita baca, pelajari setiap harinya, ya. Ayat 3 sampai ayat 4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Wow, ayat 3 dan 4 di sini jelas, ya. Perhatikan ketidaksetiaan bangsa Yahudi
tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah, ya. Dan demikian juga dengan kita, ya. Ketidaksetiaan kita tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah pada kita, ya. Makanya kalau kita sebagai orang percaya, kita jatuh di dalam dosa, jangan pernah berpikir, beta langsung neraka ini, sudah tidak ada harapan lagi, ya. Sudah tidak ada jalan untuk kembali lagi, ya. Karena beberapa kali kita berpikir bahwa beta sudah jatuh dalam dosa, beta sudah mau lagi ke persekutuan, beta sudah mau lagi ke gereja, beta sudah mau lagi ke pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan, Bapak, Mama, Kakak semua yang saat ini mendengarkan, percayalah bahwa Allah tetap setia. Firman Tuhan katakan jelas di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, mengampuni dan menguatkan kita dari dosa dan kejahatan kita, ya. Mengampuni kita, menyucikan kita dari dosa dan kejahatan kita, ya. Dan Yakobus 4 ayat 8 bagian A juga katakan, mendekatlah pada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Datang kepada Allah, ya. Datang saja kepada Allah. Percayalah bahwa Allah siap sedia untuk kita mau datang kepadanya. Karena Dia mengasihi, Dia mencintai kita. Kita akan lihat apa yang Dia akan lakukan, ya. Kita lihat apa yang Dia sudah lakukan untuk kita, ya. Dan kalau dilihat di ayat ini juga jelas dibilang semua manusia pembohong, ya. Siapa ini? Ya, kita semua, ya. Jadi jikalau ada yang ngaku dia tidak pernah bohong, benarnya dia sedang berbohong. Karena ayat ini jelas katakan dan semua manusia pembohong. Ya. Itu Alkitab yang ngomong, bukan beta. Jadi kalau ada yang ngaku, beta sudah berbohong, benarnya dia sedang berbohong, ya, seperti itu, ya. Oke, ayat 5 sampai 8. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu selayaknya mendapat hukuman. Wow. Di ayat 5 sampai 8 ini, di sini Paulus jelas menentang, ya, kebohongan demi kemuliaan Allah, ya. Ada istilah kebohongan demi kemuliaan Allah, seperti itu, ya. Jadi Paulus memastikan, ya, pendengar-pendengarnya, khususnya pada saat dia bagi atau dia berikan ini surat ini, ya, apa yang dia sampaikan di sini bahwa bukan sama sekali dusta atau dilebih-lebihkan untuk kemuliaan Allah. Dia berikan apa yang sebenarnya, apa adanya, pemberitaannya apa adanya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi, apa adanya, ya, seperti apa adanya, ya. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena memang pernah nggak kita dengar istilah seperti ini, bohong untuk kebaikan, ya. Dari ayat 5 sampai 8 ini jelas Tuhan menentang itu melalui Rasul Paulus. Kita diberitahukan. Kita sering dengar kata bohong untuk kebaikan, atau kita sering dengar melakukan kejahatan demi menolong orang lain. Seperti film Robin Hood yang sering kita tonton, ya, merampok demi memberi makan orang-orang miskin. Jadi melakukan kejahatan demi menolong orang lain. Dan terkadang kita masih pertanyakan hal itu, boleh kosonde, ya, seperti itu. Karena kita masih pertanyakan, itu boleh atau tidak? Jawabannya jelas, no. Tidak boleh, ya. Tidak boleh sama sekali, ya, seperti itu. Atau bahkan secara rohani, pernah nggak kita dengar kesaksian yang dilebih-lebihkan, ya, seperti itu, ya. Ada orang yang kasih kesaksian dilebih-lebihkan supaya nama Tuhan dimuliakan, biar Tuhan kelihatan hebat, bisa ubahkan beta yang begini parahnya. Jadi kesaksiannya wah lebay-lebay, ya, lebay-lebay, ya, orang bilang lebay-lebay, ya, seperti itu, ya. Padahal dia buat sedikit, dia buat banyak-banyak, seperti biar kelihatan wow, ya, seperti itu. No, ya, tidak bisa, ya, seperti itu. Kenapa? Bahkan tanpa dilebih-lebihkan, kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat hebat, Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kenapa kita harus bohong dengan melebih-lebihkan kesaksian kita yang secara rohani biar kelihatan untuk kemuliaan Tuhan? Jangan, ya. Kebohongan tetaplah kebohongan.
Dan Rasul Paulus sangat menentang itu. Makanya di ayat ke-7 dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi oleh lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya, jadi jelas sekali bahwa Rasul Paulus menentang akan hal itu. Berbohong untuk kebaikan, melakukan kejahatan untuk menolong orang lain, itu jelas salah. Karena kejahatan tetaplah kejahatan, kebohongan tetaplah kebohongan, dan itu dosa di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Ya. Dan di sini kalau kita lihat, ya, di ayat 9 sampai ayat yang ke-20, kita baca dulu ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Ada kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Wow, ya. Jadi di ayat 9 ini jelas baik Yahudi dan Yunani, ya, atau semua orang itu ada di bawah kuasa dosa, ya. Semua orang berdosa, sangat jelas. Dan indikasi-indikasi dosa itu sudah jelas di ayat 10 sampai 18. Kita akan baca ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Wow. Di ayat 10 sampai 18 ini seperti, ya, ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang berdosa itu sudah jelas. Ya, semua orang sudah berdosa, tidak ada yang mencari Allah, ya, seperti itu. Semua di bawah kuasa dosa, ya. Kadang kita langsung, ya, pada saat kita baca ayat ini langsung kita lihat, ini cocoknya untuk orang yang jahat ini. Ini orang-orang yang betul-betul tinggal dalam dosa ini. Tapi kalau kita lihat-lihat lebih dalam, bukankah waktu kita belum mengenal Kristus kita juga demikian? Ya, tidak ada sama sekali desire untuk melihat bahkan mengenal Allah lebih dalam. Atau bahkan saat-saat ini, ya, kita ada di dalam state posisi di mana kita mulai malas mencari Allah, ya, kita mulai tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, ya, dan itu terkadang kita berpikir bahwa, ini sesuatu, kayak kaget. Sebenarnya harusnya kita, ya, beta waktu renungkan ayat-ayat ini, beta benarnya sangat bersyukur dan sangat kaget kalau beta mau baca firman Tuhan, kalau beta mau berdoa. Kenapa? Karena dulu sama sekali tidak mau. Kenapa? Karena memang beta dikuasai oleh dosa. Tapi kalau sekarang kita punya desire untuk baca firman, untuk berdoa, itu karena Tuhan, bukan karena saudara dan saya. Ya, maka kita harus berbangga kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Ya, karena Dia yang membuat kita memiliki keinginan besar untuk mengenal Dia lebih dalam, untuk mencari Dia lebih dalam. Ya, karena kalau kita tidak punya desire mencari Allah, itu sama-sama seperti orang yang ada di bawah kuasa dosa. Ya, seperti itu. Dan ini sangat memberkati saya pribadi, mengingatkan saya secara pribadi. Dan di ayat 19 sampai 20, tetapi jika kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Wow, ya. Paulus jelas di sini ingin mematahkan pandangan mereka yang berpikir dengan melakukan hukum Taurat mereka bisa dibenarkan, ya. Mereka tidak sadar, ya, kalau hukum Taurat itu membawa mereka pada Kristus, mengarahkan mereka kepada Kristus, ya, seperti itu. Bahwa hukum-hukum Taurat, ya, di Perjanjian Lama sebenarnya itu menunjukkan, ya, mengarahkan mereka kepada Kristus. Di dalam Yohanes dikatakan seperti ini, ya,
Ayat ini sangat memberkati saya secara pribadi dan saya berharap kita semua diberkati oleh kebenaran firman ini. Yohanes 5 ya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa semuanya ini mengarahkan kita kepada Kristus. Ya. Hukum Taurat mengarahkan kita membuat kita berpandang kepada Kristus, melihat kepada Kristus. Jadi apa fungsi hukum Taurat? Mungkin di antara kita bertanya pada saat saya bagikan firman ini, lalu apa fungsinya hukum Taurat? Ya, saya ingin jelaskan dengan ilustrasi ini. Ya. Sama seperti kalau kita punya muka yang kotor, mungkin saudara habis main badminton kah, atau main di lumpur-lumpur kah, atau di jalan debu semua muka kah, ya, jadi kelihatan usang ya, kotor ya. Dan kita pergi ke cermin, lalu lihat, wih ya kotor Bisa nggak itu cermin bersihkan muka kita? Ya kita memang lihat di cermin ada kotoran. Ya, di kanan, di kiri, di pipi, di hidung, ya. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak itu cermin bersihkan muka kita? Tidak bisa. Kita harus ambil air, basuh muka kita, kasih sabun baru bisa bersih. Sama, ya. Hukum Taurat juga sama seperti itu. Hukum Taurat menunjukkan keberdosaan kita, standar Allah yang kita tidak bisa akan penuhi, sehingga kita sadar kepada siapa kita harus datang. Jadi hukum Taurat itu seperti cermin yang menunjukkan ya kita berdosa. Seperti itu. Kita orang yang berdosa karena kita nggak bisa memenuhi standar Allah. Sehingga dia mengarahkan kita kepada Kristus yang sudah berkorban bagi kita, bagi dosa-dosa kita, yang sanggup menghapus, membasuh semua dosa-dosa kita. Sehingga hukum Taurat mengarahkan kita kepada Kristus Yesus. Seperti itu. Makanya dikatakan hukum Taurat digenapi ya oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Ya, iman kita menggenapi hukum Taurat itu. Ya, karena memang hukum Taurat ya sangat bagus, sangat mulia karena mengarahkan kita kepada Kristus. Tapi banyak orang salah, pikirnya oleh hukum Taurat itu orang bisa dibenarkan. Tidak, pembenaran kita hanya diperoleh melalui iman di dalam Kristus Yesus. Ya, hanya di dalam Kristus Yesus saja, ya, seperti itu. Jadi itu fungsi hukum Taurat. Melihat dosa-dosa kita dan membawa kita kepada Kristus yang sanggup membersihkan semua dosa-dosa dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kita harus sadari. Karena dunia ini sudah berbalik. Saya katakan di Rabu lalu, banyak orang berbuat baik supaya diselamatkan. Padahal oleh iman kita diselamatkan dan iman itu menghasilkan buah. Ya, dan buah itu akhirnya kita berbuat baik, banyak buah roh, ya, dan jenisnya banyak sekali, kasih, dan kasih itu bla 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 seterusnya, seperti itu. Tapi percayalah ya bahwa iman kita yang menyelamatkan dan iman itu menghasilkan buah perbuatan baik, bukan buat baik ya yang menghasilkan keselamatan, tapi keselamatan yang menghasilkan perbuatan baik. Ya, seperti itu. Ya, jangan dibalik-balik. Ayat 21 sampai ayat yang ke-26 ya. Saved by faith ya, selamat karena iman. Ayat yang ke-21 sampai 26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah oleh karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Karena itu hal ini, karena maksudnya ya untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Wow, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi yang pertama kita bisa melihat bahwa kebenaran Allah itu hanya karena iman saja.
Ya, dan ini berlaku bukan hanya untuk orang Yahudi atau Yunani, untuk semua orang, ya. Bahwa iman itu hanya lahir, keselamatan itu hanya lahir dari pembenaran Allah karena iman kita di dalam Kristus Yesus, ya. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa ada kebenaran. Di sini kita bisa lihat bahwa semua orang telah berdosa dan terpisah dengan Allah. Ya, ini sebuah kabar buruk ya sebenarnya ya, bahwa kita semua tanpa Kristus adalah orang berdosa ya, dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan jelas firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, neraka. Ya. Kayaknya kelihatannya terlalu ekstrim atau kelihatannya terlalu terlalu eksklusif. Tapi memang benar Alkitab katakan seperti itu, bahwa tanpa Kristus kita semua masuk neraka. Tanpa iman di dalam Kristus, kita semua masuk neraka. Karena hanya ada dua tipe orang saja di dalam dunia ini. Percaya dan tidak percaya. Percaya kepada Kristus surga, tidak percaya kepada Kristus neraka. Titik, tidak ada di tengah-tengah. Ya, seperti itu. Dan tanpa Kristus, ya, kita adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut, neraka. Ya, tetapi jangan putus asa. Karena kalau ada kabar buruk, ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Ya, yang ketiga, penebusan Kristuslah. Karena penebusan Kristus kita diselamatkan. Jadi bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita di dalam Kristus Yesus. Efesus 2, ya. Kita akan baca dalam Efesus 2 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow, karena imanlah kita diselamatkan. Karena kasih karunia Allah. Ya, seperti itu. Jadi bukan usaha kita, sehingga kita tidak bisa bermegah, tidak bisa sombong. Ini karena beta. Karena tendensi kita sebagai manusia, kita buat sedikit saja bangga mati. Ya, makanya kita harus sadar bahwa keselamatan kita bukan karena usaha kita, tapi karena iman di dalam Kristus Yesus. Kok bisa? Ayat 25. Jelas di dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Wow. Ya, di ayat 25 kita bisa melihat yaitu kematian Yesus di atas kayu salib jadi pendamai karena iman kita dalam Dia, ya. Dan Yesus harus mati, disalibkan, ya, untuk menunjukkan keadilan Allah. Darahnya tercurah di atas kayu salib bagi saudara dan saya, membasuh semua dosa-dosa kita. Ya, Allah itu kasih. Kita sering dengar Allah itu kasih, tapi Allah juga adil. Dosa harus dihukum. Dan Kristus sudah menanggung penghukuman kita waktu Dia disalibkan di atas kayu salib, ya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, dan pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya juga, ya, kita memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Sehingga Bapa di surga pada saat melihat kita, Dia bukan lihat kebenarannya kita, tapi kebenaran Kristus di dalam kita. Ya, itu yang membedakan orang yang di dalam Kristus dan orang yang tidak di dalam Kristus. Itu kenapa kita bisa layak ada di hadapan Allah. Karena bukan kebenaran kita lagi yang kita bawa, tapi kebenaran Kristus yang kita bawa di hadapan Allah. Ya. Saya ingin tanyakan ini kepada saudara dan saya. Apakah saudara sudah percaya kepada Kristus secara pribadi dalam kehidupan saudara? Kalau belum, ambil keputusan sekarang juga, ya. Jangan tunda-tunda lagi. Banyak orang berkata, nanti saya beta belum siap untuk terima Yesus. Ya, nanti saya tunggu beta agak tua sedikit baru beta mau terima Yesus. No. Ya. Siapa tahu sudah ada waktu, Jadi kalau ada kesempatan, ada undangan, datang kepada Kristus. Buka hati saudara, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nanti kita akan berdoa, dan saya berharap dimanapun kita berada yang mendengarkan, yang tidak yakin akan keselamatannya, beta sudah terima Dia kok belum, kita akan berdoa bersama-sama. Ayat 27 dan 31 kita akan akhiri dengan ini, ya. Firman Tuhan ayat 25 sampai 31.
Sorry, 27-31 firman Tuhan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat atau karena iman, maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi iman kita meneguhkan hukum Taurat. Jadi kita mau bermegah bukan karena perbuatan kita. Sebagai orang percaya kita bermegah karena iman kita di dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan dan diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani. Artinya semua orang dengan iman di dalam Kristus Yesus, kita menggenapi, kita meneguhkan hukum Taurat. Kita diselamatkan oleh Kristus Yesus. Bukan karena hebat kita, bukan karena kita benar, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya, karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia rela mati, bangkit, naik ke surga untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar, Tuhan, kami membuka hati kami saat ini, Tuhan, mengundang Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa kami pantasnya masuk neraka karena kami orang berdosa. Tapi karena Engkau mati di atas kayu salib, Tuhan, Engkau boleh membenarkan kami. Engkau sudah menggantikan penghukuman kami, Tuhan. Dan Engkau bangkit di hari ketiga, Tuhan, untuk memberikan janji kebangkitan bagi kami. Dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dan saat ini, Tuhan, aku membuka hati, aku mau percaya akan pribadi-Mu, akan pengorbanan-Mu, akan kebangkitan-Mu. Engkau Yesus Kristus yang adalah Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam.